Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kita ketemu lagi ya ternyata di video kali ini. Jadi entah ya, saya merasa bersyukur karena respon yang diberikan oleh teman-teman dari video-video sebelumnya itu mendapatkan respon yang positif, dan ya mudah-mudahan itu bermanfaat ya buat kita semua juga, khususnya buat saya, karena tentunya itu juga sebagai ilmu yang sebagai pengingat bagi saya gitu, karena ya saya sadar ilmu yang saya miliki sangat sedikit sekali dan masih perlu banyak lagi hal yang perlu saya kaji, saya dalami. Tetapi sedikit demi sedikit ini juga merupakan langkah saya untuk menuju hal itu gitu. Saya ingin memberikan sebuah karya dan melihat bagaimana respon dari orang-orang di sekitar saya, juga teman-teman sekalian yang sedang menonton. Baik teman-teman, mungkin sebelumnya itu video-video saya lebih kepada sharing ya dan sebagainya, dan sebenarnya nggak jauh beda sih. Di sini juga saya tetap akan sharing, namun kali ini di video ini saya memberikan suatu mungkin kalau youtuber itu ya mungkin bukan saya, tapi kayak youtuber lain tuh punya konten gitu. Nah, saya juga ingin membuat sebuah ruang agar ada satu tujuan yang ingin saya tuju di sini gitu. Di sini saya menamakannya dengan suarasa. Mungkin apa sih di benak teman-teman kalau dengar suarasa ya? Nama ini saya dapatkan ketika beberapa malam lalu saya sedang merenung. Punya dua makna menurut saya. Yang pertama, suarasa, dimana kalau kita lihat ya, sua itu merupakan kata lain dari berjumpa, sementara rasa ya perasaan gitu. Jadinya ini dua kata abstrak satu kata benda, satu kata abstrak yang akhirnya disatukan gitu. Kenapa maksudnya suarasa? Kenapa saya mengambil itu? Karena di sini saya ingin ada rasa yang berjumpa antara saya ketika merenung. Saya ingin berjumpa rasanya itu dengan apa yang sedang saya renungkan. Yang saya berharap itu juga merupakan bimbingan yang diberikan oleh Tuhan saya, seperti itu. Saya berharapnya seperti itu. Dan juga saya berharap ketika kita saling berkomunikasi, meskipun hanya lewat video, kita juga bisa saling menemukan rasa, berjumpa rasa kita terhadap permasalahan yang sedang sama-sama kita renungi, sama-sama kita jumpai, bagaimana kita mengolah rasa di dalamnya, seperti itu. Dan makna yang kedua adalah suarasa ini bermakna suara rasa. Ini suara dan rasa itu sama-sama hal abstrak, hal-hal yang nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita dengar, bisa kita rasakan, seperti itu ya. Suara, coba teman-teman bayangin gimana ya ketika rasa itu bersuara gitu ya, semacam itulah ya hayalan saya lah. Imajinasi ya perempuan kecil ini gitu. Dan itulah kenapa saya menamakannya dengan suarasa. Dan mungkin kedepannya akan berlanjut mudah-mudahan gitu. Dan semoga ini juga menjadi ruang yang bermanfaat, bisa menjadi ruang kita berinteraktif, dan bisa di sini kita bisa saling sama-sama belajar gitu. Nah, kenapa sih harus rasa gitu? Karena
eh, kita eh, tahu ya, olahraga oke, semua paham itu. Olah pikir juga kan kita dituntut untuk menuntut ilmu ya, di di agama kita, di Islam itu kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, mengolah pikir kita gitu. Dan menurut saya, ketika kita memang sudah memiliki atau bisa mengasah pikir, itu belum lengkap rasanya, belum ciamik gitu kalau misalkan kita nggak melengkapinya dengan rasa ini gitu. Dimana kan kalau kita mengolah rasa itu membuat suatu masakan itu menjadi nikmat dan sebagainya. Pun ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika kita menghadapinya bukan hanya fikir tapi juga ada rasanya, kita bisa apa ya, lebih peka, apa sih sebenarnya masalah ini, kenapa sih datang kepada kita, bagaimana ya enaknya untuk menyelesaikan masalah ini dan sebagainya gitu. Dan teman-teman, rasa itu kan eh, bisa kita cicipi oleh diri kita sendiri secara langsung gitu ya. Misalkan, oh ini rasanya pahit, oh ini rasanya pedas, ini rasanya asin, manis dan sebagainya gitu. Itu bisa kita cicipi langsung. Berarti kalau misalkan kita alihkan kepada masalah, oh kita bisa merasakan, oh ini loh rasanya marah, ini loh rasanya menyesal, ini loh rasanya bahagia dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi bisa juga kita menemukan rasa itu dengan mendengarkan penuturan orang lain berdasarkan pengalaman mereka, pengetahuan yang mereka ketahui tentang rasa tersebut, sehingga kita bisa memaknainya tanpa harus merasakannya gitu. Kalau dalam masalah misalkan kita seseorang yang nggak tahu bagaimana rasanya terluka misalkan gitu, karena kita itu sosok yang bahagia terus misalkan ya. Nah, kita nggak harus terluka dulu untuk merasakan luka itu gitu. Meskipun memang ya idealnya ya lebih enak ngerasain gitu ya, biar dia lebih jelek, lebih ngena gitu. Tapi kita bisa belajar dari orang-orang yang misalkan dia pernah terluka, untuk belajar, oh gimana sih rasanya terluka, apa yang dia lakukan ketika terluka, dan bagaimana cara dia untuk mengobati lukanya tersebut gitu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang tidak harus selalu kita rasakan terlebih dahulu, kita bisa belajar justru dari orang lain di sekitar kita. Itu sebenarnya maksud saya gitu. Mungkin ya teman-teman juga pernah merasakan itu ya, pernah punya ide demikian dan sebagainya gitu. Oke, mungkin saya tuh untuk hari ini tuh sampai bikin coretan-coretan banget gitu karena khawatir saya salah dalam berucap, salah dalam memahami dan sebagainya gitu. Karena saya tipe orang yang memang harus memetakan dulu nih, step ini habis ini ngapain, habis ini ngapain gitu, agar setidaknya masih ada dalam ruang lingkup pembahasan, pembicaraan, meskipun kadang nih agak ngelantur juga gitu. Oke teman-teman, untuk di Suarasa pertama ini saya ingin mengangkat satu topik yang saya namai dengan drama kita sedang tayang gitu. Wah, apa nih maksudnya gitu ya. Jadi ini terinspirasi dari percakapan saya dengan adik saya. Saya punya adik ya, perempuan. Dan kemarin itu kita terlibat diskusi seperti itu. Dan saya, wah ini seru nih ya gitu. Dan ini idenya ya dari dia sendiri gitu. Sebelum diceritakan sini pun saya izin ke dia, pengen menceritakan ini gitu, berbagi ke teman-teman yang lain gitu. Mungkin ya teman-teman udah tahu, atau misalkan belum tahu, yuk kita belajar bareng-bareng gitu. Di kemarin itu
Jadi awal mulanya itu dia bertanya, teh kenapa ya gitu, eh, ada iblis di dunia ini. Intinya kita saling berdiskusi tentang kenapa ada iblis, kenapa ada malaikat, kenapa ada manusia dan sebagainya gitu. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tapi sebenarnya berat gitu ya. Dan memang dalam pencarian jawabannya itu kita akan selalu menemukan makna baru gitu. Mungkin dulu juga saya belajar itu dari guru-guru saya dan sebagainya. Dan pemaknaannya yaitu akan terus diasah, diolah gitu. Dan mungkin ini juga belum konkret gitu. Ya karena akan terus berjalan sampai tua nanti gitu ya, pencarian ini. Lalu saat itu saya menjawab, saya menceritakan tentang kenapa iblis itu bisa sampai harus dimasukkan ke neraka gitu. Padahal iblis itu kan nggak durhaka sama Allah. Dia itu hanya punya satu kesalahan karena dia nggak mau bersujud kepada Nabi Adam yang menurut dia manusia itu adalah orang yang sering berbuat kerusakan di muka bumi, seperti itu. Dan dia kan gak durhaka sama Allah. Iblis itu kalau yang saya ketahui dia dulunya adalah malaikat yang sangat taat sekali kepada Allah, tetapi karena satu kesalahan aja, yaitu dia merasa lebih tinggi dibandingkan Nabi Adam yang notabene manusia, dan dia merasa sombong mungkin ya, kayak kenapa harus membuat ciptaan baru sedangkan sudah ada kami, sudah ada saya yang beribadah kepadamu, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berbuat kerusakan dan sebagainya. Dan mungkin teman-teman juga tahu ya, di ayat di surat Al-Baqarah itu, di sana Allah abadikan tentang percakapan itu. Dan Allah mengatakan bahwa aku lebih tahu dibandingkan apa yang kamu ketahui dan sebagainya gitu. Nah, iblis ini punya satu kesalahan itu, dan akhirnya dia harus menerima keputusan bahwa dia harus tinggal di neraka nantinya gitu. Tetapi dia merasa nggak adil dan hanya satu kesalahan langsung diberikan keputusan itu, sehingga dia meminta penangguhan sampai hari kiamat untuk bisa menggoda atau membisikkan hal-hal yang kurang baik kepada manusia gitu, agar ya si manusianya itu yang tergoda itu bisa seperti mereka, ikut ke mereka gitu. Kasihan kan iblis itu ya, cuman punya satu kesalahan, tapi lihat deh manusia udah salah berapa kali pun Allah selalu memberikan pintu taubatnya bagi siapa yang mau gitu. Taubat itu kan hak ya, hak bagi siapapun hambanya yang sudah melakukan kesalahan untuk bisa memperbaiki dirinya gitu, bisa kembali kepada Allah, kembali kepada fitrahnya gitu. Jadinya ya siapa yang mau ngambil itulah yang beruntung gitu. Karena ada juga manusia-manusia yang kayaknya udah gitu, labas terus gitu, padahal kalaupun kita udah melakukan kesalahan sebesar apapun, sebesar dunia dan langit pun, Allah itu selalu memaafkan gitu. Dan setelah itu saya ceritakan demikian, adik saya juga langsung mengatakan, loh kalau misalkan itu teh di Al-Quran itu udah dikatakan manusia itu berbuat kerusakan, terus kenapa manusia itu disebut makhluk yang mulia gitu. Teman-teman, saat itu yang saya katakan adalah manusia kenapa bisa menjadi makhluk yang mulia. Oke, mari kita urutkan, kata saya tuh. Yang pertama, penciptaan sebelum manusia itu kan ada penciptaan
Nur Muhammad gitu. Dan setelah Nur Muhammad inilah lahirlah penciptaan lain seperti malaikat gitu, dan apa surga neraka dan sebagainya, seluruh alam dunia ini gitu ya, pertumbuhan dan sebagainya gitu, dan manusia seperti itu. Nah, malaikat itu adalah sosok makhluk yang dia itu hanya diberi iman oleh Allah, sehingga sepanjang hayatnya itu hanya beribadah kepada Allah. Ketika disuruh bersujud, dia akan bersujud dan sebagainya gitu. Dan itu ya berlangsung sudah lama. Namun di satu waktu, ya mungkin ini juga sudah skenario Allah ya, di satu waktu Allah punya punya keinginan untuk menciptakan manusia, tetapi mereka pun kalau yang saya pahami gitu ya, berarti kan malaikat itu juga belajar ya tentang manusia, sifat-sifat manusia dan sebagainya, sehingga ada dialog bahwa kenapa harus menciptakan manusia yang sering berbuat kerusakan di dunia gitu. Berarti kan malaikat juga belajar ya di sana tentang ciptaan-ciptaan yang Allah miliki gitu. Berarti sebenarnya ya semua yang tercipta ini sebelumnya memang sudah ada sudah ada petanya, sudah dipetakan oleh Allah gitu.